Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini kami dari kelompok Big Data yang beranggotakan Erlina Pratiwi, Ories Tanjung, dan juga Ervan Kurniawan. Kami di sini akan membahas mengenai dua materi terkait data mining. Yang pertama itu mengenai data selection dan juga yang kedua mengenai transformation data. Next. Baik, yang pertama adalah data selection atau seleksi data. Nah, jadi data selection ini merupakan tahap awal di mana kita akan mengubah data awal tersebut menjadi sebuah target data yang akan digunakan nantinya pada tahap data mining, di mana target pada data ini adalah data-data yang relevan berkaitan dengan business understanding kita. Nah, pada metode seleksi data mining ini terdapat 3 metode. Yang pertama itu adalah metode sampling, yang mana metode ini merupakan seleksi pada subset representatif dari populasi data yang besar. Kemudian ada metode denoising, yang mana metode ini merupakan suatu proses untuk menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Dan yang ketiga adalah metode feature extraction, yang mana metode ini merupakan suatu proses untuk membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya adalah data transformation atau transformasi data. Jadi, transformasi data itu merupakan sebuah proses untuk mengubah, membersihkan, dan mengumpulkan data ke dalam format yang dapat digunakan serta dapat dianalisis untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan mendorong pertumbuhan organisasi. Nah, pada data transformation itu terdapat 4 proses. Yang pertama itu ada proses konstruktif, yang mana proses ini data itu ditambahkan, disalin, atau direplikasi. Selanjutnya, yang kedua itu adalah proses destruktif, yang mana pada proses ini dilakukan catatan dan bidang dihapus. Selanjutnya, proses estetik, di mana proses ini nilai-nilai tertentu itu dibakukan. Dan yang terakhir adalah proses struktural, yang mana pada proses ini yang mencakup kolom itu diganti namanya, dipindahkan, dan digabungkan. Selanjutnya, bagaimana data transformasi itu digunakan? Nah, jadi transformasi data itu bekerja pada tujuan yang sederhana, yaitu untuk mengekstraksi data dari sumber, kemudian mengubahnya menjadi format yang dapat digunakan, dan mengirim data yang sudah dikonversi ke sistem tujuan. Nah, untuk memastikan kegunaan dari data yang diekstraksi itu harus ditransformasikan ke dalam format yang diinginkan dulu dengan mengambilnya melalui sejumlah langkah. Dalam kasus tertentu, data juga perlu dibersihkan sebelum transformasi berlangsung. Langkah menyelesaikan masalah, nilai yang hilang dan inkonsistensi yang ada dalam kumpulan data itu dalam menyelesaikan masalah nilai yang hilang dan inkonsistensi data yang ada dalam kumpulan data itu ada 5 proses atau 5 tahap. Yang pertama discovery atau penemuan. Nah, pada langkah pertama ini dia akan dilakukan identifikasi dan memahami data dari format sumber aslinya dengan bantuan pembuatan profil data peralatan. Kemudian menemukan semua sumber dan tipe data yang perlu diubah. Langkah ini akan membantu dalam memahami bagaimana data perlu diubah agar sesuai dengan format yang diinginkan. Yang kedua itu ada namanya mapping atau pemetaan. Nah, jadi dalam mapping ini transformasi itu kan direncanakan selama fase pemetaan data. Nah, ini termasuk menentukan struktur saat ini dan transformasi konsekuen yang diperlukan. Kemudian, memetakan data untuk dipahami pada tingkat dasar. Cara bidang individu akan dimodifikasi, digabungkan. Kemudian yang ketiga, kode generation atau pembuatan kode.
Jadi kode ini diperlukan untuk menjalankan proses transformasi. Yang keempat ada eksekusi atau execution. Data itu akhirnya diubah ke dalam format yang dipilih dengan bantuan kode. Nah, data ekstraksi yang diekstraksi dari sumbernya kan bervariasi, dan dari data itu selanjutnya dilakukan transformasi seperti agregasi, konversi format, atau penggabungan seperti yang direncanakan pada tahap pemetaan tadi. Dalam eksekusi ini ada beberapa jenis transformasi tergantung terhadap data yang terlibat. Contohnya ada pemfilteran, kemudian pengayaan, pemisahan kolom, kemudian penghapusan data yang duplikat, dan menggabungkan data dari berbagai sumber. Yang kelima ada ulasan. Nah, data yang diubah dievaluasi untuk memastikan konversi memiliki hasil yang diinginkan dalam hal format data. Oke, selanjutnya data transformation teknik atau teknik transformasi data. Nah, ada beberapa teknik transformasi data yang digunakan untuk membersihkan data dan menyusunnya sebelum disimpan di gudang data untuk dianalisis, yang digunakan untuk kebutuhan intelijen bisnis biasanya. Nah, tidak semua teknik ini bekerja dengan semua jenis data, dan terkadang lebih dari satu teknik dapat diterapkan. Di bawah ini ada 9 teknik. Yang pertama ada merevisi atau revising. Ini memastikan data yang mendukung penggunaan. Yang dimaksudkan dengan mengaturnya dengan cara yang diperlukan dan benar. Yang kedua ada manipulasi atau manipulation. Nah, ini melibatkan penciptaan nilai-nilai baru dari sumber yang ada atau mengubah data saat ini melalui perhitungan. Manipulasi ini juga digunakan untuk mengubah data yang tidak terstruktur ke dalam format data yang terstruktur yang dapat digunakan untuk algoritma mesin learning. Yang ketiga ada separating atau memisahkan. Ini melibatkan membagi nilai data menjadi bagian-bagian untuk dianalisis granular. Kemudian yang keempat ada integrasi atau mengintegrasikan. Itu bisa juga kita bilang menggabungkan. Jadi dia akan menggabungkan data dari beberapa tabel dan kumpulan data serta menggabunggan catatan dari berbagai tabel data. Yang kelima ada penghalusan data atau data smoothing. Dalam proses ini akan dihilangkan data yang tidak relevan. Kemudian ada data aggregation. Nah, dalam teknik ini dia akan mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber, kemudian mengubahnya menjadi bentuk ringkas yang dapat digunakan untuk dianalisis. Contohnya itu data mentah yang menyediakan statistik seperti rata-rata dan jumlah. Yang ketujuh ada discretization atau diskritisasi. Dalam bantuan teknik ini, label interval itu akan dibuat dalam data yang berkelanjutan. Upayanya untuk meningkatkan efisiensi dan analisis yang lebih mudah. Yang kedelapan ada yang namanya generalization atau generalisasi. Nah, di teknik ini atribut data tingkat rendah akan diubah menjadi atribut data tingkat tinggi dengan menggunakan konsep hierarki dan membuat lapisan data ringkas yang berurutan. Dan yang terakhir ada yang namanya atribut contraction. Dalam teknik ini, satu set atribut baru itu dibuat dari set yang ada untuk memfasilitasi proses penambangan.
Kemudian jenis data transformation, ada 10 jenis. Yang pertama ada namanya square root, kemudian ada logaritma, ada arsin, kemudian ada juga square, kubik, inverse, kemudian ada juga yang namanya inverse square root, ada inverse square, ada inverse kubik, dan ada yang namanya reverse score. Baik, yang ketiga yaitu kami akan menampilkan contoh studi kasus kami, yaitu pada kelompok kami memilih studi kasus pengklasifikasian balita yang terkena stunting. Nah, untuk tahap pertama pada tahap data selection, awalnya data kami terdiri dari 12 atribut field pada data kami, yaitu ada nama anak, jenis kelamin, umur, TB, BB, tanggal lahir, tanggal perhitungan, lila, lingkar kepala, nama ortu, dan alamat. Dan setelah kami seleksi dengan metode feature extraction, yaitu memilih atribut yang digunakan saja, data kami difokuskan dengan 4 atribut utama yang akan digunakan nantinya, yaitu ada nama anak, jenis kelamin, umur, TB, dan BB. Berikut alasan pemilihan atribut pada data selection. Yang pertama yaitu nama. Jadi nama ini digunakan untuk sebagai tanda pemilik data tersebut gitu. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Karena setelah kami melakukan wawancara dengan narasumber kami, tingkat stunting juga berpengaruh pada jenis kelamin, di mana tingkat stunting lebih tinggi pada balita laki-laki. Karena balita laki-laki ketika kecil lebih lasak, lebih kasar ya saat dan lebih aktif gitu. Jadi lebih berpengaruh pada tingkat stunting jenis kelamin pada balita laki-laki. Lalu untuk umur, nah umur ini merupakan patokan utama tingkat pertumbuhan balita yang akan menunjukkan stunting tersebut. Lalu ada TB, tinggi badan, karena stunting dilihat dari tinggi badan balita. Dan ada juga berat badan, di mana stunting juga dapat dipengaruhi dari tingkat gizi balita yang dapat dinilai dari berat badannya. Nah, yang kedua yaitu data transformasi. Nah, pada transformasi data, kami melakukan transformasi data pada value atribut menjadi angka semua gitu. Nah, misalnya untuk jenis kelamin, di mana awalnya ada L dan P, kami akan isi value 0 jika jenis kelaminnya itu sama dengan L besar, dan jika kami akan isi value 1 jika jenis kelaminnya P. Nah, pada transformasi data, kami tidak menggunakan satu teknik saja. Terdapat beberapa teknik yang sebelumnya telah kami gunakan juga. Yang pertama yaitu revising, yaitu memastikan data dapat sesuai dengan penggunaan yang diperlukan, di mana data tersebut kami telah sesuaikan untuk data tingkat stunting nantinya. Yang kedua ada integrating atau integrasi, yaitu menggabungkan beberapa tabel dari beberapa data yang kami kumpulkan. Ya, yang ketiga ada data smoothing, di mana di sini kami membersihkan data yang tidak relevan atau tidak berkaitan. Dan ada juga data aggregation, yang keempat mengumpulkan dari data mentah, karena pada awalnya data yang kami kumpulkan masih berupa data mentah. Yang kelima, atribut construction, yaitu yang bagian tadi sebelumnya, yaitu jenis kelamin, di mana kami membuat set jenis kelamin dengan value baru dari jenis kelamin sebelumnya, yang bernilai 0 dan 1 saja. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.